warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my video. Kembali lagi bersama saya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sebuah aplikasi pengolah data. Seperti video saya sebelumnya, saya menjelaskan Microsoft Excel yang sama-sama aplikasi pengolah data. Aplikasi yang sekarang akan saya ulas yaitu SPSS atau Statistical Program for Social Science. Aplikasi ini sama-sama pengolah data, tetapi SPS ini mengolah data statistik. Software ini juga banyak digunakan untuk penelitian, untuk analisis statistika tingkat lanjut. Nah, SPS ini juga banyak memiliki kelebihan, tetapi kita sesuaikan saja dengan kebutuhan aplikasi apa yang akan digunakan untuk pengolahan data. Aplikasi ini dapat mempercepat pengolahan data statistik dari mulai yang ringan sampai yang rumit. Apabila yang dikerjakan secara manual akan memakan waktu yang cukup lama, seperti pembuatan kuesioner, analisis data survei, riset pemasaran, dan juga untuk penelitian riset mahasiswa. Seiring dengan berkembangnya zaman, aplikasi ini banyak digunakan dan juga banyak yang tahu. SPS ini tidak terpaku hanya pada satu bidang saja, tetapi sudah di berbagai bidang digunakan seperti bidang bisnis, sosial, ekonomi, pertanian, dan juga pada video saya kali ini saya akan menggunakan aplikasi ini dalam bidang kesehatan. Tadi sekilas video penjelasan seputar SPSS tersebut. Untuk lebih lanjutnya kita langsung buka aplikasi ini. Ini tampilan pertama saat kita membuka aplikasinya. Di dalam SPS ini juga terdapat menu bar dan juga toolbar. Tidak jauh beda kegunaannya seperti aplikasi Microsoft sebelumnya. Di sini ada menu file. Tentunya di menu file ini kita dapat menyimpan data. Seterusnya kita juga bisa membuka data-data yang telah kita buat. Ini ada menu edit, view, data, transform. Terusnya ada analis, di mana menu analis ini akan kita gunakan saat menganalisis data yang dijadikan sampel. Selanjutnya ada direct marketing, grab, utilities, add-on, window, dan juga help. Di dalam SPS ini juga terdapat data view dan juga variable view. Nah, variable view itu urutan ke bawahnya itu jumlah variabel yang kita gunakan. Sedangkan di data view ini urutan ke bawahnya merupakan jumlah responden yang dijadikan sampel oleh kita. Semisalnya di variabel pertama ini kita kasih untuk nama. Selanjutnya kita tinggal klik enter, maka untuk tipe dan seterusnya itu akan terisi dengan otomatis. Untuk tipe dari nama itu kita rubah menjadi string. Karena apa? Karena untuk variabel nama itu tidak ada perhitungan. Selanjutnya untuk measure-nya itu nominal. Untuk contoh selanjutnya misalnya kita menambahkan variabel untuk jenis kelamin. Jenis kelamin itu untuk tipenya numerik, dan jangan lupa dikasih label. Misalnya untuk label variabel nama kita kasih label nama anak. Untuk jenis kelaminnya juga kita kasih label yang lebih jelasnya jenis kelamin. Kenapa di jenis kelamin kita menggunakan tipe numerik? Karena nanti di value-nya kita akan menambahkan pilihan seperti ini. Value nomor 1 untuk laki-laki. Lalu kita klik enter, nanti juga akan tersimpan gitu. Untuk nomor 2 kita kasih label perempuan. Kita enter lagi lalu klik. Nah, untuk measure-nya juga untuk variabel jenis kelamin itu nominal. Selanjutnya misalnya kita menambahkan juga variabel usia. Kita enter lagi, sama
sampelnya sudah terisi untuk tipenya numerik. Untuk labelnya kita kasih usia anak. Nah, sekarang untuk measure usia itu kita menggunakan scale. Kenapa? Karena usia itu dapat diperhitungkan jumlahnya. Jadi kita dapat membedakan mana yang bisa diperhitungkan, mana yang hanya ada angka tapi tidak bisa diperhitungkan. Kita dapat membedakannya itu di tipe dan juga di measure. Saat kita sudah mengisi variabel-variabelnya, pasti nanti akan muncul di data view ini. Nah, untuk variabel pertama ada nama, variabel kedua jenis kelamin, terus variabel ketiganya ada usia. Sebenarnya saya sudah menyiapkan sebuah data, sebuah sampel yang akan dianalisis di video ini. Kita langsung buka saja, kita klik menu file, kita klik open, lalu pilih menu data. Ini file yang sudah saya simpan, kita langsung buka saja. Ini data yang telah saya buat. Saya membuat 8 variabel, diantaranya ada nama, label nama anak, terus ada jenis kelamin, tinggi badan, berat badan, usia, gizi, pendidikan, dan juga gaji. Nah, dalam data view-nya saya menggunakan 10 responden untuk saya jadikan sampel. Saya ingin menganalisis apakah di antara para variabel-variabel ini terdapat kesamaan, terdapat keterkaitan atau hubungan satu sama lain. Dari data yang telah saya buat ini, saya akan membuat 3 analisis. Di antaranya ada ekspor, uji chi-square 2 variabel kategorikal, dan terakhir ada rasio. Saya perjelaskan satu persatu. Ekspor adalah salah satu bagian dari analisis deskriptif, di mana analisis ini banyak kegunaannya, seperti yang akan dibuat sekarang oleh saya. Saya akan mencoba mengecek normalitas dari data yang telah saya buat. Langsung saja kita klik di menu analis. Langsung kita klik deskriptif statistik, nanti muncul beberapa pilihan karena kita akan menganalisis ekspornya, uji normalitas, langsung kita klik ya. Kita masukkan untuk dependensinya itu adalah berat badan dan juga tinggi badan. Karena saya hanya akan menggunakan ekspor tanpa faktor, maka kita langsung pilih plot saja. Kita centang yang normality plotnya, karena kan kita akan menguji normalitasnya. Langsung kita continue dan oke. Sudah ada di layar untuk tampilan output dari analisis ekspor ini. Dari output cash pros carrying summary, data semua pali dari berat badan dan juga tinggi badan, yang artinya tidak ada data yang hilang di antara variabel keduanya. Maka persenannya juga 100%. Untuk output deskriptifnya di variabel berat badan untuk mainnya yaitu 11,10 kg, dan untuk standar error-nya 1120 kg. Terus di sini ada lower band 8,57 kg dan untuk upper bound-nya 13,63 kg. Selanjutnya ada 5% claimant adalah nilai rata-rata setelah ada pemotongan dari terkecil dan terbesar. Masing-masing pemotongannya itu adalah 5%, sebesar 11,11 kg. Nah, untuk mediannya itu adalah 11,10 kg. Selanjutnya ada variasi. Variasi merupakan variasi data yang didapat dari kelipatan standar deviasi sebesar 3,542 kg. Untuk nilai minimum dari variabel berat badan ini adalah 6 kg. Untuk nilai maksimumnya yaitu 16 kg. Terus ada range selisih di antara maksimum dan minimumnya itu
sebesar 10 kg. Untuk intervalnya, selisih antara nilai persentilnya adalah 7 kg. Nah, untuk melihat apakah si data ini berdistribusi normal atau tidak, kita lihat pada sweetness dan juga kurtosis. Cara menghitungnya itu kita tinggal bagi antara sweetness statistik dibagi standar error. Misalnya min 0,009 dibagi 0,687, maka hasilnya itu adalah min 0,013, dimana bahwa si sweetness itu berdistribusi normal, karena yang berdistribusi normal itu berada di ukuran min 2 sampai 2. Nah, untuk kurtosisnya juga kita coba untuk hitung. Ini 1,411 dibagi dengan standar errornya yaitu 1,334. Hasil dari kurtosis itu min 1,057, dimana ini juga disebut dengan berdistribusi normal. Untuk yang tinggi badan kita coba hitung juga. Min 0,157 dibagi 0, hasilnya min 0,228. Untuk kurtosisnya min 1,84 dibagi standar errornya 1,334. Hasilnya juga berada di antara min 2 sampai 2. Berarti dari variabel tinggi badan dan berat badan itu semua datanya berdistribusi normal. Nah, untuk test of normality-nya, jika si nilai signifikan dari dua variabel ini di atas 0,05, berarti keduanya itu berdistribusi normal. Karena ini di atas 0,05, berarti kedua datanya juga berdistribusi normal. Kita lanjut ke analisis berikutnya. Untuk kembali lagi ke data tadi, kita klik yang ini, maka akan kembali lagi ke data yang telah kita buat tadi. Analisis yang kedua, saya akan menganalisis rasio. Sebelumnya rasio adalah analisis ini sering disebut rasio statistik, di mana hasil pembagian dua variabel dan menjelaskan apakah ada kesamaan antara variabel-variabel yang ada pada data ini. Rasio ini berfungsi menyediakan ringkasan statis yang berupa rasio-rasio. Selanjutnya kita klik lagi analis, langsung ke deskriptif statis, langsung kita klik lagi yang rasio karena kita akan menganalisis uji rasionya. Untuk numeratornya, saya akan memasukkan gaji orang tua. Untuk denominatornya, saya memasukkan variabel status gizi anak dan grup variabelnya adalah jenis kelamin. Sebelum klik OK, kita pergi dulu ke statis. Langsung kita checklist apa saja yang kita butuhkan. Saya hanya akan menghitung MEAN ini dan juga untuk standar DPC-nya juga dicentang. Langsung kita continue dan juga nah, inilah hasil dari output rasio. Untuk output cash processing summary-nya,
dari 4 data anak yang berkelamin laki-laki, semua data diproses karena keempat data anak tersebut status gizinya terdeteksi. Responden tersebut adalah Andri yang berstatus gizi baik dan gaji orang tua per bulannya 700, Falah yang berstatus gizi kurang dan gaji orang tuanya 900, Rizky dengan status gizi kurang dan gaji orang tuanya 870, dan juga terakhir Rido dengan gizi baik dan penghasilan orang tua per bulannya 900. Variabel gaji orang tua merupakan pembilangnya dan penyebutnya adalah variabel gizi anak. Maka rasio mean gaji orang tua per gizi anak untuk setiap anak laki-laki adalah 379.583,3 rupiah per anak. Nah, dari ke-6 data anak perempuan, semua data diproses karena semua anak perempuan terdeteksi untuk status gizinya. Dan untuk mean dari anak-anak perempuan ini, responden tersebut diantaranya adalah Indri dengan status gizi kurang dan gaji orang tuanya sebesar 700 per bulan, Kania dengan status gizi baik dan gaji orang tuanya 850. Selanjutnya ada Cinta dengan status gizi kurang dan gaji orang tuanya sebesar 650. Yanti dengan status gizi baik dan gaji orang tuanya 800. Selanjutnya ada Sinta dengan status gizi kurang dan gaji orang tua per bulannya 700. Dan terakhir ada Santi yang berstatus gizi baik dengan gaji orang tua 900 per bulan. Karena variabel dan penyebutnya sama, variabel pembilang dan penyebutnya sama, maka rasio mean gaji per gizi untuk setiap anak perempuan yaitu 437.500 per anak perempuan. Kita lanjut ke analisis yang terakhir, yaitu uji Q-square dua variabel kategorikal, merupakan uji komparatif non parametris yang menggunakan dua variabel. Yang kedua variabelnya bersifat nominal. Dengan uji komparatif dalam Q-square ini kita dapat melihat apakah ada hubungan atau keterkaitan antara kedua variabel tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung ke analisis lagi. Kita pilih yang deskriptif sama seperti tadi. Kita pilih yang cross tab. Lalu untuk row-nya itu saya memasukkan jenis kelamin anak. Dan untuk kolomnya saya masukkan status gizi anak. Saya ingin memastikan apakah di antara kedua ini ada hubungannya atau tidak. Selanjutnya kita klik statik. Lalu kita centang untuk Q-square dan kontingensi koefisiennya. Lalu continue dan oke. Nah, ini hasil output dari uji Q-square. Untuk output cash processing summary-nya, keakuratan dari data tersebut sebanyak 100% karena di antara kedua variabel ini tidak ada data yang hilang. Dari 10 data yang ada terpenuhi. Untuk output jenis kelamin anak dan status gizi anak itu, jumlah laki-laki yang berstatus gizi kurang itu ada 2 orang. Dan untuk laki-laki, anak laki-laki yang berstatus gizi baiknya itu ada 2 orang, totalnya 4 orang. Nah, selanjutnya untuk anak perempuan yang berstatus gizi kurang itu ada 2 orang. Dan yang berstatus gizi baik itu 4 orang dan total semuanya 6 orang. Selanjutnya untuk output Q-square testnya, nilai persen Q-square value-nya adalah 2,78, yang artinya di atas 0,5, maka dari itu HO ditolak dan HO diterima, yang berarti tidak ada hubungan antara jenis kelamin anak ini dan status gizi dari anak-anak tersebut. Untuk output symmetric measure-nya itu pada kontingensi koefisiennya itu senilai 0,165, yang dimana mendekati 0 maka artinya hubungan di antara keduanya lemah.
Sebaliknya, jika nilai kontingensi koefisiennya mendekati 1, maka hubungan antara keduanya sangat kuat. Jadi dapat disimpulkan bahwa di antara kedua variabel ini tidak ada hubungan satu sama lain. Jadi teman-teman, barusan sudah selesai saya mengolah 3 analisis dari data yang saya jadikan sampel. Jadi di antara semua variabel-variabel ini yang saya uji ada status gizi anak dan jenis kelamin. Dari keduanya itu tidak ada keterkaitan satu sama lain, dan untuk variabel-variabel yang lain itu terdistribusi normal dan juga signifikannya juga terdistribusi normal. Sekian penjelasan video dari saya mengenai SPSS ini. Semoga ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sampai berjumpa di video-video saya selanjutnya.